swatantranews.com. Ke-37 tingkat Provinsi Jabar yang dilaksanakan di Sumedang berjalan dengan baik ya, dimana kita bisa kembali meraih prestasi di peringkat 4 sebagaimana yang pernah kita raih pada saat MTQ ke-36 di Kabupaten Subang. Jadi memang peringkat ini sama, tapi sebenarnya perolehan kalau boleh saya katakan perolehan emasnya ya, peringkat satunya itu di beberapa cabang itu kita naik dari yang sebelumnya di Subang itu kita hanya 3 emas. Nah di kemarin itu kita di Sumedang kita bisa dapat 5 emas gitu. Dengan poin 34, selisih hanya 2 dengan Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh skor 36. Karena walaupun sebenarnya perolehan emasnya lebih banyak kita, tapi karena skor, akumulasi skor dari perak dan perunggunya dia lebih banyak, oleh karena itu skornya masih melebihi kita di angka 36, sehingga kita kembali meraih di peringkat 4, di mana sebagai juara umumnya adalah Kota Bandung dan juara keduanya adalah Kabupaten Bandung. Apa aja yang meningkat tuh di bidang apa Pak? Tadi Bapak bilang ada dulu 3, sekarang jadi 5 gitu. Ya, jadi dulu 3 itu kita hanya memperoleh peringkat 1 di cabang tahfiz 5 juz tilawah, juga di cabang hot itu apa, kaligrafi, dan juga yang satu lagi itu di cabang canet, tilawah cacat netra. Nah itu dewasa kita dapat emas 3. Nah yang sekarang alhamdulillah ini kita masih ada tahfiz 1 juz putri, itu juara 1. Terus juga masih di kaligrafi kontemporer kita juga dapat juara 1. Juga di tafsir, ini tafsir bahasa Indonesia baik putra maupun putri kita juara 1. Dan terakhir itu satu lagi di cabang kaligrafi, sama tilawah putra anak itu kita juara 1. Nah itu alhamdulillah dengan perolehan 5 emas itu kita bisa bertahan kita bisa meningkat ya perolehannya dari tahun ke tahun, walaupun secara peringkat kita masih tetap sama, tapi untuk perolehan peringkat satunya kita sudah mengalami peningkatan prestasi. Yang dari sana mungkin ada hasil yang perlu dievaluasi ya Pak ya? Ya. Untuk target kedepannya gimana Pak? Ya ke depan tentu saja kita akan terus ya melakukan pembinaan yang intensif ya kepada para kori-kori kita, di mana di tahun-tahun berikutnya barangkali tentu saja kita akan mencoba terus meningkatkan prestasi. Nah ini baik dari sisi pembinanya maupun sisi si pesertanya itu sendiri. Jadi kita akan coba evaluasi di cabang-cabang apa yang kemarin sebenarnya mungkin bisa kita dapat emas tapi ternyata lolos gitu. Nah ini barangkali yang perlu kita tingkatkan kembali. Berapa lombanya yang kemarin MTQ-nya berapa cabang Pak? Cabang itu 40-an lebih ya, 40-an lebih. Cuma kan ada cabang Sarhil dengan cabang Fahmil itu kan tim. Satu timnya itu ada 3 orang gitu, sehingga kita punya seluruh peserta itu ada 54 orang mengisi semua di seluruh cabang. Nah ini kita ikut sertakan semua. Dari 54 peserta itu alhamdulillah 20 peserta kita meraih prestasi tadi kan, yang 5 itu ya. Ditambah yang 5 lagi yang dapat harapan-harapan ya, seperti Fahmil kita harapan 1 gitu kan, dan yang lain-lainnya saya nggak hafal satu-satu gitu ya. Itu juga kita dapat
beberapa prestasi, sehingga kalau dikalkulasikan ya di antara dari 54 peserta itu 20 orang meraih prestasi. Pengen tahu Pak, biasanya kalau juara dikasih uang kadedeh kasarnya begitu Pak ya. Untuk tahun ini bagaimana Pak? Kadedeh insya Allah kita akan berikan sebagai award ya, penghargaan dari pemerintah daerah, biasanya melalui LPTQ. Nah untuk besarannya, kalau tahun lalu sih yang paling besar tuh dapat juara satunya dapat 50 juta gitu. Untuk tahun ini saya belum konfirmasi lagi dengan LPTQ, tapi kayaknya sih masih sama besarannya, sekitar juara satu itu 50 juta, mungkin yang juara duanya 20 juta mungkin ya, yang juara tiganya mungkin 15 juta, tapi nanti belum terkonfirmasi, nanti kita akan konfirmasi lagi ke LPTQ. Saat ini kan sedang ada banyak kegiatan MTQ kecamatan Pak ya. Ya. Kalau buat MTQ tingkat kabupaten sendiri kapan Pak? Untuk kabupaten biasanya kita selenggarakan itu setelah MTQ nasional yang rencana akan dilaksanakan di bulan Oktober tahun ini di Kalimantan Selatan ya, kalau nggak salah Kalimantan Selatan, Samarinda. Jadi setelah Oktober barangkali November kita akan laksanakan MTQ tingkat kabupaten. Oke, pesan untuk peserta Pak yang kemarin Pak yang meraih. Pesan untuk peserta tentu saja teruskan semangatnya, teruskan semangat belajar, semangat berprestasi, ya, juga mengevaluasi diri, mengukur diri sendiri, karena yang tahu persis barangkali tingkat kebisaannya itu mereka yang harus bisa mengukur diri, kemudian juga mengaktualisasikan dirinya sesuai potensi yang ada, dan terus berjuang, jangan lupa terus berdoa dan jaga kesehatan.